Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Fatah. Saya dari kelas 6A, bisa dipanggil Yazid. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1700 dari ibu 1785 dari ibu yang bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Surojo. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca dan ahli bidang hukum Islam Jawa. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono IV 1822 yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danurejo dan Presiden Belanda Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga dia melakukan protes. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat. Setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Diponegoro menyatakan bahwa perlawanan adalah perang sabil. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Panglima Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah markasnya di Selorong, sering kali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabil. Perang melawan penjajah lalu dilanjutkan oleh para putra Pangeran Diponegoro, yakni Ki Sodewa atau Bagus Singlon, Dipaningrat Diponegoro Anom, Pangeran Jonet yang terus-menerus melakukan perlawanan walaupun harus berakhir tragis. Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 pukul 6.30 atau pukul setengah 7 pagi. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnoningsih meninggal bersama makam putranya meninggal dunia. Setelah sang istri meninggal dunia, makam Pangeran Diponegoro bersama makam putranya dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di Jalan Andalas dan Jalan Irian. Atas penghormatan terhadap jasa-jasa Diponegoro melawan penjajah Hindia Belanda, kota-kota besar di Indonesia banyak yang memiliki nama-nama jalan Pangeran Diponegoro. Seperti kota Semarang, terdapat nama jalan Pangeran Diponegoro, Stadion Diponegoro, Universitas Diponegoro Undip, dan Kodam 4 Diponegoro. Selain itu, beberapa patung yang dibuat sebagai penghargaan seperti patung Diponegoro di Undip, peleburan patung Diponegoro di Kodam 4 Diponegoro, dan di pintu masuk Undip Tembalang.
Pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 87 TK 1973. Penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia pada tanggal 21 Juni 2013. UNESCO menetapkan Babad Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia, Memory of the World. Babad Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 1832 sampai 1833. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.